balik lagi bersama saya Elda di program Jejak Nusantara. Wah, seneng banget saya hari ini bisa balik lagi sama kalian, nemenin kalian. Karena hari ini kita akan nge-explore salah satu museum yang paling ikonik di Indonesia. Museum apa sih? Museum Indonesia yang letaknya ada di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Sobat Budaya, Museum Indonesia ini punya banyak banget ribuan koleksi peninggalan sejarah budaya Indonesia. Mulai dari pakaian adat, rumah tradisional, pokoknya banyak banget deh. Kalau gitu kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung lihat aja ke dalam yuk. Oke Sobat Budaya, di lantai pertama kita bisa lihat bagaimana masyarakat Indonesia hidup berdampingan dengan alam. Ada replika rumah adat, pakaian tradisional dari berbagai etnis, hingga alat musik yang menunjukkan betapa kayanya budaya kita. Tapi ya, pasti ada banyak banget kisah di balik banyaknya koleksi yang ada di museum ini. Biar kita tahu lebih detail, kita langsung tanya-tanya ke pemandu museum yang ada di sini. Oke Sobat Budaya, jadi sekarang aku sudah sama salah satu pemandu Museum Indonesia yang bakal berbagi insight sama kita. Sebelumnya dikenalin dulu Kak. Iya, nama aku Merah sebagai kepala museum di Museum Indonesia. Oke, berarti aku manggilnya Kak Merah aja ya? Boleh, silakan. Oke, Kak Merah, boleh dong diceritain sejarah dari Museum Indonesia dan tujuan pembangunannya itu apa? Iya, jadi Museum Indonesia ini kita resmikan tanggal 20 April 1980 oleh Bapak Presiden Soeharto waktu itu atas inisiatif dari Ibu Tin, istrinya Pak Harto. Saat ini kita punya sekitar 3.000 koleksi dan dari segi bangunan itu mengambil arsitektur dari Bali. Oke, berarti cukup lama juga ya Pak? Iya, sudah lama. Terus kalau filosofi penggunaan arsitektur Bali sendiri dalam Museum Indonesia ini tuh apa tuh Pak? Iya, jadi memang arsitektur Bali ini mengambil konsep Trihita Karana, konsep masyarakat Hindu di Bali, yaitu konsep pertama adalah hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam sekitar, kemudian hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, tiga konsep ini itu direalisasi oleh salah seorang guru besar dari Universitas Udayana. Beliau adalah dosen arsitek, namanya Bapak Ida Bagus Tubur, yang kemudian membangun Museum Indonesia. Terus kalau aku lihat dari Museum Indonesia ini itu kan ada 3 lantai ya Kak? Betul. Berarti segmentasinya tuh tiap lantai berbeda ya Kak? Betul ya. Berarti pembagian koleksi dari tiap lantainya itu seperti apa Kak? Misalkan lantai 1 isinya apa, 2 apa gitu? Jadi museum kita tuh memang awalnya mengambil 3 konsep tadi ya, hubungan manusia dengan manusia, Tuhan, dan juga alam sekitar. Kemudian di tahun 2023 itu ada revitalisasi. Jadi kita mengubah konsepnya, tapi memang koleksinya masih sama. Di lantai 1 itu tema besarnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita bercerita mulai dari manusia prasejarah, adanya kebudayaan, dan juga ada pameran topeng di lantai 1. Di lantai 2 lebih banyak ke pameran kain, ada kain tenun, kain songket, dan baju adat. Kalau di lantai 3 itu ada bagian untuk masa depan kita, IKN. Kemudian juga ada pameran kerjasama dengan pihak Aqua terkait lingkungan, jadi mengelola sampah khususnya botol plastik itu menjadi etalase seni gitu. Berarti Sobat Budaya, isi dari Museum Indonesia ini cukup banyak ya, ada 3.000 lebih koleksi loh peninggalan sejarah budaya di Indonesia gitu. Apalagi untuk masuk ke Museum Indonesia ini gratis ya Kak Mereka? Gratis, betul. Jadi kalau misalkan Sobat Budaya mau lihat-lihat boleh langsung aja, kita cuma bayar ke tiket masuk Taman Mini aja. Terus menurut pengalaman Kak Merah nih, kalau misalkan ada banyak pengunjung yang datang gitu ya, pasti ada salah satu koleksi yang menarik perhatian gitu, yang paling unik gitu, yang paling sering dilihatin sama pengunjung itu apa tuh Kak? Iya, biasanya pengunjung bakal melihat langsung di lantai 1 ya. Ada satu peta yang dilukis di atas kaca, itu merupakan lukisan kaca terbesar yang ada di Indonesia. Selesainya juga di tahun 1980, pelukisnya Bapak Rastika itu langsung dilukis di atas kaca. Jadi memang lukisan kaca terbesar dan proses pembuatannya hampir sekitar setahun, dan itu sangat ikonik gitu di Museum Indonesia. Gitu. Aku juga sempat lihat tuh tadi di bawah ya. Terus kalau untuk dari pihak museumnya untuk mendapatkan koleksi-koleksi dari budaya dan sejarah di sini tuh gimana? Kalau kita mayoritas koleksinya itu adalah hibah. Jadi waktu masanya kunjungan Presiden Soeharto ke daerah-daerah, itu setiap pimpinan daerah itu memberikan koleksi terbaik dari daerah tersebut, kemudian dikumpulkan
kemudian dihibahkan ke museum. Beberapa lagi koleksinya itu ada hibah dari Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, kemudian juga ada beberapa dari ibu-ibu Kapolda dari daerah-daerah juga. Berarti untuk pelestariannya sendiri gitu ya, Pak, misalkan udah dapat benda-benda itu di museum ini, untuk melestarikannya itu tantangannya tuh tantangan terbesarnya itu gimana? Tantangannya banyak ya, karena koleksi kita ini kan cukup beragam ya. Walaupun kita juga punya tim konservator yang memang mengurusi atau menangani terkait koleksi kalau misalnya rusak atau butuh perbaikan. Jadi memang karena koleksi kita beragam, ada yang terbuat dari kayu, ada lukisan, ada juga terakota, tembaga dan lain-lain. Jadi butuh penanganan yang cukup profesional gitu. Jadi alat-alat bantunya juga harus punya. Berarti emang harus cukup telaten ya untuk merawat benda-benda peninggalan sejarah di sini ya, Kak. Terus menurut Kak Merah, apa yang paling penting untuk dipelajari para pengunjung setelah mengunjungi museum ini? Kalau Museum Indonesia memang kita itu sebagai pintu masuknya ya, sebelum kita berkeliling ke Taman Mini ya. Kita tahu di Taman Mini ini ada 13 museum dan ada 34 anjungan gitu. Jadi untuk orang-orang yang mungkin ya kebanyakan itu dari luar negeri, mereka tuh melihat Museum Indonesia itu sebagai jendelanya awal gitu, untuk mengenal Indonesia gitu. Tapi kalau mereka ingin mendalami lebih detail, mereka bisa ke anjungannya masing-masing. Jadi memang kita memberikan views yang cukup luas gitu terkait Indonesia, keberagamannya itu yang mau kita tekankan ke para pengunjung semua. Oke, berarti untuk pesan dari museum sendiri kepada masyarakat tentang pelestarian budaya itu seperti apa? Kalau pesan ke masyarakat ya pastinya sering-sering berkunjung ke museum. Kita hidupkan museumnya, jadi jangan sampai museum itu terbengkalai, tidak ada pengunjung, karena memang tujuan adanya museum itu adalah untuk menarik minat pengunjung kan. Kalau tidak ada pengunjung ya apa yang mau ditampilkan, apa yang mau disampaikan gitu. Oke, Sobat Budaya, dari lantai pertama sampai lantai 3, Museum Indonesia ini benar-benar menunjukkan kepada kita bahwa identitas bangsa dibangun dari keberagaman, dan setiap artefak di sini punya cerita dan makna yang mengingatkan kita betapa kayanya budaya Indonesia. Terima kasih juga pertama untuk Kak Merah ya, udah mau meluangkan waktunya untuk berbagi insight sama teman-teman yang ada di rumah, dan makasih juga teman-teman semua udah mengikuti perjalanan Jejak Nusantara hari ini. Jangan lupa untuk datang langsung ke Museum Indonesia untuk merasakan sendiri keindahan budaya kita, dan sampai jumpa di episode berikutnya.